Melestarikan kodifikasi hadis yang sudah ada di masa Rasulullah dan setelahnya. Yang pertama, pada masa Rasulullah ada 3 cara melestarikan kodifikasi hadis. Yang pertama, mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah SAW. Rasulullah selalu menyediakan waktu-waktu khusus untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat. Para sahabat selalu menghadiri majelis tersebut meskipun mereka sibuk seperti menggembala ternak atau berdagang. Apabila mereka berhalangan hadir, maka mereka secara bergantian menghadiri majelis tersebut, sebagaimana yang dilakukan Umar dan tetangganya, yang hadir memberitahu informasi yang didapatkan kepada yang tidak hadir. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan hukum suatu peristiwa. Umpamanya adalah peristiwa yang dialami Nabi SAW dengan seorang pedagang yang melakukan penipuan. Yang ketiga, sahabat menanyakan hukum dari suatu perbuatan. Mereka menanyakan hukumnya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan fatwa atau penjelasan hukum peristiwa tersebut. Kasus yang terjadi ada kalanya mengenai diri si penanya sendiri, namun tidak jarang pula terjadi pada diri sahabat lain yang kebetulan disaksikannya atau didengarkannya. Pelestarian kodifikasi hadis pada masa sesudah Rasulullah terdapat 2, yaitu yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin dan yang kedua pada masa Tabi'in. Yang pertama, pelestarian hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Terdapat 2 pelestarian hadis, yaitu yang pertama, pelestarian hadis pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarkan Al-Quran. Yang kedua, pelestarian hadis pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan dan Ali ibnu Abi Thalib. Pada masa ini, sejalan dengan kondisi perluasan daerah Islam dan dengan adanya tuntunan untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang baru memeluk agama Islam, maka Khalifah Utsman ibnu Affan dan Ali bin Abi Thalib mulai memberikan kelonggaran dalam penyebaran hadis. Yang kedua, pelestarian hadis pada masa Tabi'in. Wilayah Islam semakin luas, dengan begitu penyebaran hadis pun mengalami perkembangan yang pesat. Pada masa ini, sahabat-sahabat yang menyebar ke berbagai daerah yang melakukan pembinaan dan penyebarluasan hadis, kepada merekalah para tabi'in mempelajari hadis. Oleh ulama pada masa ini disebut zaman intisyari riwayati ilal amsar, yaitu masa sebarnya riwayat hadis-hadis ke kota-kota.